Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, senantiasa kita berharap bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah atau mungkin sedang beristirahat dalam sebuah perjalanan, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti agenda kita, yaitu ngopeni hati. Kita tahu bahwa setiap kita perlu menjaga hati dengan baik. Tentu menjaganya dengan cinta kasih Tuhan, menjaganya di dalam kedekatan relasi kita dengan Tuhan lewat sabda dan perenungan sabdanya, tetapi juga lewat pujian yang meneduhkan hati kita. Mari kita bersama-sama memulai untuk ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyembah dan mengagungkan namanya oleh karena kebesaran kasih-Nya. Tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat sekalian, sabda Tuhan hari ini akan bersama-sama kita perhatikan dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 24 sampai 25. Dan sebelum membacakannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah kesempatan kami memelihara hati kami untuk tetap hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kami akan membaca firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, membuka hati dan pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Paskah. Tentu ini bukanlah sebuah ungkapan yang sekedar saja saya sampaikan, tetapi karena memang minggu-minggu ini kita masih berada di dalam suasana Paskah. Orang bisa mengatakan ini adalah suasana kemenangan. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah suasana kebangkitan Kristus yang menghadirkan sebuah perubahan, atau lebih tepatnya menghadirkan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Tetapi tentu situasi dan suasana itu masihlah memunculkan sebuah keraguan, masih memunculkan sebuah pertanyaan demi pertanyaan. Bahkan bukan hanya pada waktu itu saja, sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Thomas, "Jika aku belum mencucukkan jariku pada bekas lubang paku di tangannya, atau juga mencucukkan tanganku pada bekas luka pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tetapi sesungguhnya keraguan orang akan kebangkitan Kristus itu pun sebenarnya nampak di dalam kehidupan umat manusia yang masih terbelenggu dalam ketakutan, masih terbelenggu dalam berbagai macam kekhawatiran, bahkan masih terbelenggu dalam kehidupan yang diwarnai dengan ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Tentu banyak orang berusaha untuk membuktikan, enggak, Tuhan itu sudah bangkit kok, Tuhan itu sudah menang, Tuhan itu sudah menghadirkan sebuah babak baru dalam kehidupan Maria, dalam kehidupan Petrus, dalam kehidupan para murid, termasuk juga dalam kehidupan kita. Ya, namun semakin gencar kita mengatakan berita tentang kebangkitannya, semakin gencar pula orang-orang yang tidak percaya. Dan tentu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah debat kusir yang tidak kunjung berakhir. Dan barangkali akan mengakhiri atau terpaksa mengakhiri sebuah diskusi dengan mengatakan, "Ya sudahlah, keyakinanmu, biarlah itu menjadi keyakinanmu. Keyakinanku, ya biarlah itu menjadi keyakinanku." Begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, namun di balik semuanya itu tetap ada upaya orang untuk mengatakan bahwa Yesus bangkit. Ia menyajikan berbagai macam bukti. Mereka mengedepankan berbagai macam bukti-bukti yang aktual katanya. Ada yang mengatakan dia bangkit karena memang kuburnya sudah kosong. Ia bangkit karena memang di dalam gua tempat pekuburannya itu yang tertinggal hanya kain lampin dan kain peluh. Sementara yang lain lagi mengatakan ia bangkit. Kenapa? Karena para murid sudah menceritakannya. Ia menjumpai Maria Magdalena, ia menjumpai Petrus, ia menjumpai 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, ia menjumpai Thomas, dan ia juga menjumpai murid-murid yang begitu banyak di pantai Danau Tiberias. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tentu sah-sah saja ketika kita mengedepankan bukti-bukti kebangkitannya itu dengan menceritakan ulang kisah-kisah perjumpaan, kisah-kisah yang berbicara tentang Yesus yang hadir, Yesus yang kembali menyapa, Yesus yang kembali menguatkan para murid dalam ketakutan mereka. Ya, tentu adalah satu hal yang lumrah kalau kemudian bahkan bukan sekedar lumrah tetapi juga satu hal yang tepat kalau kemudian kita mengatakan Yesus bangkit
Karena ia menjumpai para murid, ia menguatkan para murid. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dari sekian banyak kesaksian, sesungguhnya ada satu kesaksian yang betul-betul menguatkan, yang betul-betul bisa memperbaharui diskusi, bahkan memperbaharui kehidupan umat manusia. Bukti tentang kebangkitan Kristus itu apa? Bukti tentang kebangkitannya yang tidak bisa disangkali adalah perubahan hidup yang dialami oleh para murid. Perubahan hidup. Yang pertama kita bisa mengatakan bahwa Maria yang awalnya begitu berduka sebagai seorang ibu yang merasa kehilangan karena anak yang menjadi tumpuan harapannya kemudian mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Maria sebagai seorang ibunda merasakan kehilangan, merasakan kegagalan, merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Harapannya sebagai orang tua, sebagai seorang bunda yang dengan penuh cinta kasih merawat dan mendampingi, begitu saja pupus. Tetapi sekarang kita melihat, apakah Maria tetap berduka? Ternyata tidak. Maria mengalami kehidupan yang baru. Ia melanjutkan karya bersama dengan para murid yang lain. Lalu yang kedua, kita juga menemukan sebuah perubahan kehidupan yang bahkan sangat radikal. Yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh Petrus. Kita tahu Petrus dengan begitu mudah meninggalkan Kristus karena ia menyangkali dia sebanyak 3 kali. Berhadapan dengan seorang hamba perempuan, berhadapan dengan orang-orang yang juga hadir dalam peristiwa pengadilan Kristus. Petrus tentu ia akan bergumul dalam merasa bersalahnya, bergumul dengan keberdosaannya begitu. Bahkan Petrus tentu akan bergumul dengan rasa malunya dengan para murid yang lain karena ia tega meninggalkan Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Ketika peristiwa Pentakosta itu dinyatakan, Petrus mengalami sebuah perubahan. Ia tidak lagi bersembunyi, ia tidak terbelenggu oleh perasaan bersalah dan gagalnya. Tetapi Petrus tampil sebagai pribadi yang penuh dengan keberanian. Petrus tampil sebagai pribadi untuk menegaskan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Kristus. Kristus yang mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bukti kebangkitan Kristus itu adalah kuasanya yang mengubah, yang memperbaharui kehidupan para murid. Apalagi kalau misalnya kita jumpai lagi kehidupan jemaat perdana. Bagaimana mereka yang hidup dengan sehati dan sepikir. Bagaimana mereka yang hidup dalam kerelaan untuk terus berbagi satu dengan yang lain. Ketika mereka tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan. Mereka tidak terbelenggu oleh sebuah ketakutan nanti akan kekurangan. Nyatanya mereka mau berbagi. Dan dengan berbagi itu mereka mengalami kecukupan. Mereka yang awalnya mencoba untuk mencari selamat untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian mereka justru hidup dalam sebuah persekutuan yang indah. Tidak lagi tercerai-berai, tetapi bersatu. Tidak lagi bingung dengan selamatnya sendiri, tetapi meraih keselamatan dengan cara bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tidak usah risau ketika menghadapi orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Tetapi risaulah ketika kita belum mampu mengalami perubahan hidup, meskipun sudah sekian lama kita merayakan Paskah, meskipun sudah sekian banyak kali kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Ya, Yesus sudah bangkit karena para murid mengalami pembaharuan hidup. Dan sudah semestinya Kristus yang bangkit itu pula hadir dalam kehidupan kita. Dan kita respon dengan perubahan kehidupan kita. Yang berani keluar dari ketakutan, yang berani keluar melangkah lebih jauh, yang berani menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian atas kuasa kebangkitannya. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama-sama sungguh menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita,
Kita menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Kita mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami bersyukur karena Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah menang atas kuasa maut, senantiasa berkenan untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu nyata lewat kehidupan yang baru yang diterima oleh para murid, juga lewat kehidupan yang baru yang sangat mungkin untuk kami alami dalam kehidupan saat ini dan di sini. Pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, kami mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, dimanapun mereka saat ini dirawat. Mereka sangat berharap campur tangan Tuhan. Pakailah anggota keluarga yang merawat, pakailah tenaga medis yang mendampingi, supaya lewat mereka tangan kuasa Tuhan berkarya untuk menguatkan dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini masih berada di dalam pergumulan kehidupannya. Ketika mereka masih bergumul dengan studinya, bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan keluarganya. Biarlah tidak ada keputusasaan, tetapi yang ada adalah pengharapan demi pengharapan yang baru. Oleh karena pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami memohon. Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Tuhan menghadirkan berkat yang berkelimpahan. Berkati pula ya Tuhan aktivitas gerejawi kami, panitia pembangunan gereja, juga aktivitas-aktivitas rutin yang dijalani baik oleh majelis maupun oleh badan pelayanan jemaat. Bila kiranya campur tangan Tuhan memampukan kami untuk menjadi gereja yang terus hidup, menjadi gereja yang terus berkarya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa dan pengharapan-pengharapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena sesungguhnya kami yakin dan percaya Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas kembali. Bagi yang beristirahat, selamat beristirahat. Bagi yang ingin terus berefleksi untuk mengisi malam hari ini, selamat berefleksi. Tuhan memberkati.